Halo teman-teman, balik lagi sama Awan Putih. Hari ini saya mau nge-B6-in si Clefable ya. Sebenarnya sih kemarin rencana mau building si Quagsire. Karena saya butuh unaware Pokemon nih. Apapun yang terjadi butuh, soalnya buat counter Groudon, kemudian buat counter-counter Pokemon buffer yang lain. Cuman saya udah terlanjur bikin Clefable juga, mau saya build ya. Jadi si Clefable ini saya mau fokuskan di SP defense yang tebel. Mungkin ada defense sedikit-sedikit lah, nanti kita lihat sikon ya, arahnya dia lebih kemana. Yang penting B6 dulu. Sebenarnya nge-B6-in Pokemon itu bisa dimulai sejak kalian tuh level 60. Jadi fokusnya harusnya ya, dari level kemarin tuh saya udah yang ayo nge-B6-in Pokemon nih. Cuman faktanya karena saya tidak top up sama sekali, jadi rada terbatas di farmingnya. Kalau saya cari di Safari, Clefable ini ditangkapnya susah banget, asli sah, kayak lepas mulu. Nah, jadi opsinya saya nangkapnya di Wild. Itu pun kalau di Wild, saya harus siap cost kristal, soalnya tiap kali search gitu ya, itu bakal cost 10 kristal. Itu nggak berasa loh, tiba-tiba udah habis 300-an kayak gitu teman-teman. Jadi gimana kalau saya top up yang bulanan ya, biar jadi mempermudah untuk farmingnya. Otomatis saya rada bisa ngejar nih, kayak Pokemon saya lebih cepat ke build-nya, otomatis saya bisa ngasih tutorial battle atau Pokemon yang bisa dipakai itu lebih cepat. Cuman ya, note dulu, kalau kalian lebih suka kayak udah bang free to play aja, mainnya santai aja, lebih ke tutorial aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan progresnya lambat pun ya nggak apa-apa, emang faktanya seperti itu. Yang penting nanti lambat-lambat bisa ngejar, itu bakal saya do kalau kalian maunya seperti itu. Jadi coba kalian komen deh, mau yang fokus free to play aja tapi nanti kita progresnya rada pelan-pelan, yang penting berprogres ya, istilahnya kita bisa kejar lah nanti di late, atau mau top up aja yang bulanan, berarti progresnya lebih cepat, kita lebih bisa kayak mulai ngejar-ngejar battle dari sekarang kayak gitu. Itu kalian yang menentukan ya, saya ngikut nanti. Coba komen di bawah itu yang ini ya, yang berkenan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, santai aja, dinikmati aja. Nah, di sini sudah B6. Kemarin saya juga udah ke Gyarados juga udah. Jadi sebenarnya yang masih bener-bener build-nya lumayan proper itu masih 4 Pokemon tadi teman-teman saya. Clefable, Gyarados, Butterfree, sama satu lagi tuh si Whimsicott. Masih 4 itu yang saya fokuskan ya. Karena nanti nanti kan ada bakal battle gym leader nih. Saya bakal mungkin ke arah flying, water, sama fairy. Itu rencana awal ya. Nggak tahu nanti bakal belok apa enggak. Makanya sebenarnya tuh saya bisa ambil si Palkia di box shiny. Sayangnya karena belum punya Megastone-nya, saya rada ragu-ragu nih untuk build-nya. Jadi ya nunggu dulu lah, lagi pula kalau misalkan saya ambil belum bisa di-build juga. Jadi sementara core utama masih yang Gyarados. Kemudian juga strategi sleep-nya combo Whimsicott sama Butterfree kalau bekerja ya. Untuk holding red card, unaware-nya saya pakai Clefable. Sementara masih seperti itu. Jadi jujur celahnya masih banyak banget, soalnya saya kalau mau farming juga masih keterbatasan kristal dan lain-lain. Jadi masih step-nya masih mentok di sini. Yang penting saya kayak championship nih berusaha sebisa saya ngejar 10 besar. Kalau yang di ladder itu yang Megastone battle ya, itu saya poinnya udah di 500-an sekian. Mungkin nanti saya kejar lagi biar bisa ke diamond targetnya. Pokoknya diamond dulu dah, karena udah lumayan ini teman-teman, udah lumayan susah gimana gitu ya. Soalnya mau nggak mau ya, karena Pokemon yang pengen saya build juga belum bisa ke build, otomatis ketika bertemu sama Venusaur terus ada beberapa Pokemon itu saya nggak bisa lawan, jadi kayak suren ini mah opsinya kayak gitu ya. Cuman nggak apa-apa, itu normal kalau di early ya. Oke, di sini saya melakukan kesalahan. Harusnya tadi saya tumbelin Whimsicott ya. Habis tumbelin Whimsicott, baru saya lari ke Liligan. Di situ saya bakal bisa Quiver Dance sekali sama nyerang pakai Pollen Puff. Itu pasti mati si eksekutornya, tapi nggak apa-apa ya. Yang udah kejadi ya udah kayak gitu ya. Di sini opsi saya adalah ke Butterfree dengan harapan rencananya saya mau Quiver sekali, kemudian Air Slash ya. Event saya nanti di lead sheet di sini, at itu saya bisa matiin dia, rencana saya gitu. Jadi saya mau Quiver Dance. Oke, kita nunggu ya, nunggu. Nah, di sini untungnya ya dia mungkin takut saya ini kali ya, Bagbas, padahal saya nggak bawa Bagbas. Makanya dia langsung pindah ke arah Palkia, tapi saya justru dapat free Quiver Dance. Nah, di sini kalau si Butterfree ini udah Quiver,
kemungkinan speednya tuh dia bakal outspeed beberapa Pokemon, banyak lah. Tapi di sini saya ngeliat dia bakal kuda hitam kalau nggak salah. Jadi saya memastikan diri harus Quiver Dance beberapa kali untuk nambah cepet. Soalnya si kuda hitam ini cepetnya luar biasa, nggak nalar dah pokoknya. Jadi bener-bener harus yang nambah speed banget kayak gitu. Dan kalau memang musuhnya nggak bawa anti-sip, saya lihat tadi dia satu-satunya counter slipnya juga cuma si Executor kan, yang merupakan grass type. Sisanya saya lihat kayaknya dia nggak bawa item yang anti-sip juga, saya perhatikan dari tadi. Jadi ini lumayan pede menang. Butterfree itu selama musuhnya nggak ada counter slip bakal menang banget teman-teman. Kecuali kalau gini nih, salah satu ya, kalau mau ya Dragonite pakai extreme speed aja, nanti bisa nyicil si Butterfree-nya. Pakai Pokemon yang bisa pakai priority move, itu bakal nyicil si Butterfree dikit-dikit. Atau pakai tipe rumput yang lead sheet, itu juga bakal nyicil dia. Jadi ya gitu, mau nggak mau. Soalnya Butterfree ini bakal jadi merepotkan sekali kalau kita nggak punya counternya. Intinya gitulah, unstoppable, gila gitu. Nah ini kuda nih. Di sini beruntungnya lawan ini belum punya Teragrass. Kalau misalkan dia mau lah ya, maksudnya ya. Terus juga tadi saya udah berkesempatan untuk Quiver Dance sampai 4 kali, otomatis si kuda ini nggak mungkin bisa outspeed. Dan ya udah, saya tinggal spam ini aja sebenarnya ini. Spam air slash sama mungkin sama infestation kalau misalkan Pokemonnya non ghost. Nah di sini dia memutuskan untuk surrender. Poin saya masih segitu ya, 158. Saya mau sebenarnya saya lebih fokus ke itu tuh, menang 25 kali biar rewardnya maksimal. 35 sorry, biar maksimal. Untuk ngejar poin yang itu susah teman-teman. Saya kayak cuma punya waktu sekitar sejam atau 2 jam untuk main di sini. Jadi untuk championship cuma kebagian berapa ya, sejam lah kalau misalkan saya fokus ya. Itu pun saya misalkan ngejar poin tuh besoknya udah pada tiba-tiba poinnya 300, 500, gak tahu tuh, cepet banget ya. Jadi saya berasa kayak ya udahlah, yang penting coba ngejar, kalau bisa 10 besar ya 10 besar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Soalnya reward dropnya juga tetap lumayan gede dan nanti bisa ditukarkan buah di sana di penukaran sono. Saya butuh buah banget soalnya biar EV-nya maksimal kayak gitu ya. Ini kayaknya karena berhubung lama ya, kayaknya kita main mode yang lain aja deh. Kita pindah ke gym leader aja ya, gym leader nih. Oke, kita pindah aja. Oh ya, sama teman-teman, ada grup WA-nya kalau teman-teman buat yang mungkin baru main. Utamanya kalau misalkan veteran atau sepuh juga monggo, ada WA-nya ya, saya taruh di deskripsi. Di Sprint Elf, di situ ada 2 grup nih, mau yang ngobrol boleh join dua-duanya. Jadi kalau fokus di ngobrolnya Sprint Elf boleh, kalau mau di luar Sprint Elf ngobrolnya di ngobrol yang senang-senang kayak gitu ya. Oh ya maaf, salah ngomong, maksud saya mega battle ya. Di sini kayaknya dia musuhnya nih lari ke Flying Team ya. Karena jelas Flying Team tuh biasanya seperti teman saya si Raja Langit, dia mainnya ke arah ini nih. Mega Pidgeot ya, spam Hurricane itu sakit banget karena dia ability-nya no guard. Hurricane-nya pasti hit ya. Dan itu bisa ngasih confuse ke lawan, itu sangat menjengkelkan. Nah, di sini salah satu wall saya kalau musuhnya SP attacker adalah si Clefable karena saya maksimalkan SP defense-nya. Oke, di sini saya seperti biasa kalau main ini tuh saya pakai Cosmic Power. Lihat Sikon juga nih sebenarnya. Saya merasa kayak Dragonite nih, bisa lah. Kemudian saya heal karena lawannya SP attacker, saya agak pede nih, apalagi udah ngebuff. Saya mau bener-bener coba ngeratain musuh pakai Clefable. Bisa nggak ya? Coba ya. Kita Cosmic Power. Oh iya, sama Sikon di sini akan susah kejadian kalau musuhnya bawa physical attacker yang kuat ya. Soalnya si Clefable saya itu kalau kena hit class-nya Groudon aja langsung mati. Makanya saya mikirin kayak apa saya juga invest ke defense kayak gitu ya. Nanti cobalah saya ini dulu lah, ngulik-ngulik dulu lah sementara kayak gitu pokoknya. Oke, di sini saya coba Cosmic Power, tes damage ya, tes damage-nya segitu. Saya coba pengen memaksimalkan ya. Karena nanti kalau max itu kan totalnya ada 6 buff tuh. Jadi star power saya total damage-nya itu 120. Kayak gitu. Oke, di sini dia. Nah, salahnya dia adalah dia nggak tahu kalau saya unaware. Jadi dia ngebuff padahal buff yang dia lakukan itu nggak masuk ke saya. Kayak gitu. Itulah harus tahu ya teman-teman ya, kayak si Clefable ini pakai apa? Tes damage dulu nih. Kalau damage kita ternyata masuknya dikit, udah dipastikan dia pasti unaware kayak gitu. Oke, dia masih ngeyel ngebuff ya. Saya jadi dapat kesempatan malah ngebuff banget ini. Dia masuk damage-nya bakal dikit banget. Trust me ya. Oke, kita tes damage segitu.
Gede. Mungkin kalau kita tambahi invest EV-nya di SP attack ya lumayan, kasih berapa gitu 100 mungkin ya, nggak tahu deh nanti. Itu mungkin damage-nya bakal bisa lebih sakit. Bateraiku. Oke, kita lanjutkan dulu. Star power lagi. Nah, Roots ya di sini kayaknya total Roots itu kalau udah dimaksimalkan 8. Kalau kalian punya musuh yang kayak gini, hitung aja nih. Dia harus 8 kali. Kalau udah 8 kali, dipastikan dia gak bakal nge-heal lagi kan. Kalian bisa spam attack dengan lebih aman. Nah, di sini saya juga sengaja simpen Moonlight ya, biar kalau ada kejadian saya bisa nge-heal kayak gitu. Oke, Dragon Knight saya bisa spam Moonblast kalau Dragon Knight ya. Ini dia timnya rada bulky ya, soalnya banyak heal banget. Ini pakai roots, ini juga pakai roots ya. Dan saya bukan tipe attacker, jadi ya mainnya kayak gini teman-teman. Cuman even kelihatannya kayak kuat banget, Cleavable Unaware itu punya weakness yang bener-bener jelas ya. Di Toxic, di Leech Sheet itu dia bakal nggak bisa apa-apa. Jadi ya harus lihat juga lawannya siapa kayak gitu. Oke, di sini tinggal spam aja, even damage-nya dia nggak sakit ya, lama-lama pasti mokat juga ya, nggak bisa keep up heal-nya. Kita tunggu ya dia mau main apa. Kalau udah lihat sih kayaknya tadi tim flying semua dia soalnya, kan? Charizard itu juga udah nggak masuk lagi damage-nya saya. Dengan defense segede ini saya bisa spam store power. Cuman harus hati-hati juga karena store power ini cuma 10 ya, tinggal 5 kayaknya tadi. Saya juga harus lebih hemat nih penggunaan skillnya. Takutnya nanti habis padahal musuhnya masih butuh damage yang besar ya. Kayak gitu. Jadi di sini saya memutuskan untuk sepertinya harus spam si Moonblast dulu deh. Apalagi lawannya naga kayak gini nih, lebih gampang lagi. Oke, Moonblast lagi. Let's go. Oke, tinggal 2 lagi. Ini udah yakin ya, karena tim kita juga masih ada yang lain yang utuh ya. Selama kita bisa jaga jurus heal-nya tetap masih 4 juga. Kita bisa nyerang dia. Dia kayaknya udah kehabisan Roots juga, lebih aman kayak gitu. Oh iya, ini pas ketemu lawan yang mungkin cocok ya. Kalau misalkan nanti ada kita coba battle lagi ketemu Groudon dan lain-lain, saya coba record juga ya. Soalnya saya lagi mau bikin Quagsire ya buat counter Groudon. Kalau nggak gitu coba bikin si Aggron. Kita lihatlah nanti lebih ke arah mana kayak gitu. Di sini tinggal Moonblast, dia mati harusnya ya. Oke, dia switch ke Charizard. Oke, Star Power sih harusnya. Star Power dulu. Oke, damage Anda tidak masuk ya guys ya. Oke, one more. Oke, udah menang ya. Dikit lagi sih sebenarnya bisa ke Diamond kalau kalian saya mau ngejar, cuman baterai saya tadi udah pakai Ultraman ya, merah bunyi. Jadi kita sudahi dulu. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya kalau yang mau join WA, udah gitu aja. Bye bye. Makasih ya.